Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa AHA TV yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali dalam acara Teropong Media. Insya Allah pagi ini kita akan bahas tema tentang beberapa berita yang hangat nih ya. Pertama pernyataan Menteri Agama ya, pernyataan tentang kita harus menghormati orang yang tidak puasa. Tampaknya ini di berbagai media sosial mendapatkan tanggapan kritik ya, kontra, bahkan banyak kecaman juga ya. Kenapa kita harus menghormati orang yang tidak puasa, kenapa tidak menghormati orang yang puasa? Saya kira kita kembalikan saja kepada pada suasana ya. Saya percaya maksud Menteri Agama bukan berarti bebas sama sekali bahwa di Indonesia ini orang boleh ya seenaknya sendiri ya, buka warung segala macam ya, tidak menghormati orang berpuasa. Hanya mungkin tentu ini adalah harus dibatasi lah, ini soal kesopanan ya. Memang orang yang tidak puasa ini kan macam-macam, ada yang tidak puasa karena uzur syar'i ya. Ada karena tidak puasa karena memang dia bandel gitu ya, dia maksiat ya, dia durhaka. Nah, ini perlu dibedakan sebenarnya. Jadi inilah repotnya karena orang masih banyak menganggap Indonesia ini bukan negara Islam ya, sehingga negara seolah-olah tidak punya hak ya untuk mencampuri urusan pribadi keagamaan penduduknya. Jadi sepatutnya kalau kita kembali pada konsep bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya negara ya, kita ingat ya, di sini negara di sini maksudnya adalah institusi penguasa. Ya, penguasa itu bagaimanapun penguasanya Muslim, ya, penguasa harus ya mendasarkan pada asas ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan itu perintah pembukaan Undang-Undang 45. Jadi menurut saya ya, negara itu bukan hanya punya hak ya, tapi punya kewajiban untuk menegur ya, untuk mengarahkan supaya masyarakat Muslim, orang-orang Muslim berpuasa. Jadi jangan kemudian difasilitasi warungnya dibuka ya. Ini tentang konsep hubungan Islam dan negara ini penting, karena memang dulunya kita mengakui ya, secara formal, secara verbal, 7 kata dalam Piagam Jakarta itu sudah dihapus ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sudah dihapus pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tapi kemudian bunyinya menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Profesor Kasman Simbodimedjo membuat ulasan yang sangat menarik tentang masalah ini, bahwa sebenarnya dengan asas seperti itu ya, dengan dasar negara berdasar atas Tuhan yang Maha Esa, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk negara ini menyeleweng dari ajaran Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau pejabatnya Muslim, dia mengakui Tuhan yang Maha Esa itu kan Allah SWT. Apa ada Tuhan yang lain selain Allah? Kan tidak ada. Ya, jadi seorang pejabat Muslim itu kan dia bersyahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi Pak Jokowi, Pak JK, Pak Lukman Hakim Saifuddin, ya, dan para orang-orang Muslim yang lain yang sekarang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, mereka sudah bersyahadat, bersaksi, berjanji ya, di hadapan Allah bahwa mereka mengakui Allah itu Tuhannya. Jadi mereka punya kewajiban itu ya. Jadi jangan soal kebebasannya gitu. So, ini konsep kebebasan yang masuk ke kita ini adalah konsep yang dibawa oleh konsep HAM sekuler ya. Itu keliru. Kebebasan diartikan dengan termasuk kebebas untuk maksiat kepada Allah. Nah, itu bukan konsep Islam. Ingat ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, berarti tidak bebas. Bebas dalam arti apa? Tidak bebas untuk maksiat kepada Allah. Tapi dalam agama kita, dalam Islam, itu makna kebebasan itu adalah ikhtiar. Kita sudah bersyahadat, maka kita tidak bebas lagi gitu untuk bermaksiat kepada Allah, nggak bebas. Nah, jadi sebetulnya kalau kita kembalikan kepada prinsip dasar kita bernegara, ya, negara Indonesia ini jelas sekali
bahwa memang negara kita ini negara berdasar atas Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kalau kita kembalikan kepada hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 83, bahwa makna di situ ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah tauhid, ya. Jadi maksudnya begini, jangan ada yang berpikir ya orang Muslim di Indonesia itu bebas mengekspresikan kemaksiatannya, termasuk untuk seenaknya gitu ya, makan-makan, minum-minum ya di saat orang lain berpuasa Ramadan gitu. Itu harusnya tidak bebas. Menurut konstitusi itu, logika konstitusi kita mengatakan begitu. Apalagi kemudian kita kalau kembali kepada dekret Presiden 5 Juli tahun 59 yang dengan tegas ketika kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, waktu itu konstituante dibekukan oleh Bung Karno, ya. Konsideran dekret Presiden ini dengan jelas menyatakan bahwa Piagam Jakarta itu merupakan satu kesatuan dan menjiwai, ya. Piagam Jakarta itu menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Jadi ini sebetulnya ya. Jadi saya berharap bahwa pemerintah tidak termakan oleh konsep kebebasan tadi itu. Bebas bermaksiat, bebas mengekspresikan kemaksiatan, ya, bebas zina, ya, bebas untuk tidak puasa, bebas tidak sholat, gitu ya. Jadi kalau maksudnya itu keliru, ya, keliru besar. Ya, jadi apalagi kalau kita kembalikan, ya, secara worldview Islam dari asas keimanan Islam, bahwa setiap Muslim apalagi yang punya kekuasaan, ya, itu berkena perintah Rasulullah SAW. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Ya, wa dzalika aful iman, ya. Jadi kalau orang punya kekuasaan, ya, dia harus menggunakan kekuasaannya itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kalau ada orang dia Muslim, ya, semena-mena dia tidak puasa di bulan Ramadan, itu yang punya kuasa, ya, itu wajib itu mencegah itu maksiat, ya. Jadi kalau kita nggak punya kuasa, ya kita hanya bisa memberitahu, ya, menyampaikan, kita berdakwah, ya, para ulama, para ustadz, ya, dan kita semua hanya bisa memberitahu. Tapi kalau kita punya kuasa, ya, misalnya di rumah, ya, orang tua punya kuasa, anaknya ada yang nggak mau puasa, ya dipaksa, ya, untuk tunduk gitu, ya, untuk tunduk patuh, jangan mengekspresikan kemaksiatannya. Jadi ini pemirsa, jadi dibalik pernyataan Pak Menteri Agama bahwa kita harus menghormati orang yang tidak puasa, maksudnya mudah-mudahan gitu ya, saya belum jelas betul, tapi maksudnya mudah-mudahan kalau orang itu tidak puasa karena uzur, misalnya dia karena safar, ya, dia anak-anak atau dia sakit, ya, atau perempuan yang berhalangan misalnya, itu memang tidak wajib puasa, tetapi toh itu pun, ya, orang-orang yang tidak puasa ini sepatutnya menghormati orang yang berpuasa, gitu kan. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang perlu diklarifikasi, tapi saya ingin mengembalikan pada konsep dasar kita secara individu, keluarga, dan dalam konsep kemasyarakatan dan kenegaraan. Di mana sebenarnya kita meletakkan agama ini, ya, di tengah sistem kenegaraan kita sekarang ini. Nah itu, jadi konsep saya ingin ingatkan kembali, kita jangan terjebak dengan konsep kebebasan beragama yang seolah-olah orang itu bebas, ya, bebas untuk tidak beragama, bebas untuk beragama, bebas untuk mengganti agama, termasuk bebas kata mereka untuk bermaksiat selama nggak ganggu orang. Memang kalau dia puasa sih, ya nggak puasa juga urusan dia, gitu ya. Tapi dia mengekspresikan kemaksiatannya itu, ya, mengekspresikan kemaksiatan itu, dia berkampanye tentang kemaksiatan, dan itu tidak boleh. Ya, kalau taruhlah ya, orang di Indonesia ini nggak ada aturan boleh nggak orang itu telanjang di jalan, nggak ada undang-undangnya. Ya, ada hukumannya kalau orang telanjang di jalan, gitu. Nah, tapi ketika kalau dia mengkampanyekan ketelanjangan, ya, kemudian dia telanjang di jalan, nah itu menimbulkan gangguan. Ya, itu pemirsa. Ya, jadi
mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ini tidak menimbulkan kegaduhan lah gitu ya. So, ada juga komentar-komentar dari berbagai kalangan, terutama kalangan para ustadz yang dikirim kepada saya, responnya begitu keras ya. Mudah-mudahan kita dudukkan lah ya, di menjelang bulan Ramadan ini jangan sampai kita disibukkan oleh isu-isu yang menjadi kontroversial. Yang kedua pemirsa, itu yang juga isu yang ramai di beberapa hari ini adalah pernyataan Pak JK ya, Wapres, tentang himbauan beliau jangan memutar kaset bacaan Al-Quran di masjid gitu ya, baiknya orangnya langsung. Kemudian ini juga mendapatkan tanggapan yang luar biasa ya. Tapi sudah ada pernyataan di Suara Islam Online dari dari Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia ya, Dr. Khalil Nafis, yang mengatakan bahwa tetap memutar kaset Al-Quran di masjid itu baik-baik saja. Hanya tentunya pemirsa kita kita sebagai misalnya pengurus masjid itu perlu melihat lingkungan kita ya. Jangan terlalu jauh lah, misalnya subuhnya 4:30 ya, jam 2 pagi sudah nyetel kaset ya, kenceng-kenceng kan, siapa tahu di sekitar kita itu ada orang yang susah tidur ya, ada orang yang sakit yang butuh ketenangan, ada bayi misalnya ya. Kita harus tahu juga ya, membaca Al-Quran itu baik ya, dan tapi juga disuarakan dengan suara-suara yang sepatutnya ya, dan kita tidak ingin tentu mengganggu orang ya, dalam arti ya, tapi kalau sudah biasa sebetulnya nggak masalah ya. Masalahnya sebetulnya lebih kepada masalah etika, masalah adab ya, dibicarakan. Dan selama ini alhamdulillah saya yakin kok banyak sekali di Indonesia ini masjid-masjid yang sudah paham lah ya bagaimana seharusnya. Kalaupun ada kasus itu dari sekian ratus ribu masjid di Indonesia, berapa sih ya kasus yang muncul. Jadi maksud saya begini, jangan kita mengangkat ya satu kasus, kemudian kasus itu kita jadikan seolah-olah itu masalah. Padahal selama ini ya itu nggak ada masalah gitu selama ini. Tapi kalau imbauan sebaiknya di masjid itu yang membaca Al-Quran adalah orangnya langsung ya, bukan kaset, tentu itu lebih baik ya. Tapi nggak salah juga ya. Jadi saya pikir begini, kita menyikapi secara proporsional, dan tugas para ulama juga untuk menyampaikan kepada Pak JK ya, kalau memang ada kekeliruan ya dalam ucapan-ucapannya, itu biasa. Yang penting Umarok itu mau mendengarkan ulama itu saja. Kalau keliru ya disampaikan saja, dikritik ya, dinasihati. Itulah tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan menyampaikan kebenaran pada Umarok itu sesuatu bentuk jihad yang sangat besar nilainya. Afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil jahil ya. Demikian pemirsa ya, Teropong Media kali ini. Kita lanjutkan nanti dalam sesi berikutnya membahas topik-topik yang lain ya, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.